Baik, terima kasih Mas Iko. Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, Mbak. Baik. Pada sesi berikutnya, kita akan membahas tentang penelitian atau kajian akomodasi bahasa yang dilakukan di 3 wilayah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kajian akomodasi bahasa di Jawa Tengah dilakukan oleh peneliti dari Badan Bahasa, yaitu Ibu Wati Kurniawati, kemudian dari Balai Bahasa Jawa Tengah, Ibu Emma Maimunah, Ibu Diah Susielawati. Untuk penelitian akomodasi bahasa di Jawa Barat dilakukan oleh peneliti dari Badan Bahasa, Ibu Sri Winarti, kemudian dari Balai Bahasa Jawa Barat, Ibu Tri Saptarini dan Bapak Budi Jana. Selanjutnya, penelitian akomodasi bahasa di Sulawesi Selatan dilakukan oleh peneliti Badan Bahasa, saya, kemudian Ibu Musayedah, Ibu Rahmatia, dan Ibu Nurlina Asrinawati. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyapa dulu ibu-ibu yang akan menjadi penyaji pada sore ini. Ibu Wati, apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah ada, Bu Rin. Ibu Wina Triwinarti. Sudah ada. Dan Ibu Musayedah dari Sulawesi. Ya, siap, Mbak. Baik, Ibu, tidak berpanjang kata, saya langsung saja karena waktunya tadi agak terlambat ya, mulai kita harusnya tadi pukul 2.30. Ini sudah hampir 15 menit terlambat. Baik, untuk yang pertama, penyaji pertama itu Ibu Wati dipersilakan untuk memaparkan tentang akomodasi bahasa pada masyarakat tutur di Provinsi Jawa Barat. Waktunya 15 menit, Bu, untuk pemaparannya. Ya, Bu Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami dari tim akomodasi, yaitu saya sebagai pemakalah dengan Ibu Emma Maimunah dan Diah Susilowati dari Balai Bahasa Jawa Tengah. Terima kasih Bu Tung sudah hadir selaku narasumber dan Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan akomodasi bahasa pada masyarakat tutur di Provinsi Jawa Tengah. Lanjut, Bu Rin. Daerah pengamatan penelitian ini ialah Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah yang penuturnya berbahasa Jawa. Jumlah penduduk berdasarkan BPS Kota Surakarta tahun 2021 berjumlah 522.304 jiwa. Pemilihan masyarakat tutur di Kota Surakarta dilakukan karena belum ada penelitian mengenai masyarakat tutur di Kota Surakarta, khusus di tempat wisata. Lanjut, Bu Rin. Penelitian akomodasi bahasa di Kota Surakarta dilakukan dengan mengidentifikasi penggunaan bahasa di tempat wisata. Adapun objek wisata di Kota Surakarta terdiri atas Keraton Kasunanan, Mangkunegaran, Museum Radia Pustaka, Taman Balai Kambang, kuliner Pasar Kembang. Selain tempat wisata, ini ada juga tempat wisata yang lain yang karena saat pandemi tidak semua tempat wisata dibuka. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberagaman terhadap penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing berdasarkan karakteristik responden di tempat wisata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan kaidah penggunaan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah wisata. Lanjut, Bu Rin.
Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan wawancara pada masyarakat di tempat wisata. Butir pertanyaan penggunaan bahasa dalam kuesioner berjumlah 92 pertanyaan berdasarkan 6 indeks, yaitu strategi bentuk komunikasi yang disingkat S1, kemudian strategi pemahaman S2, strategi mengatur perasaan atau emosi S3, strategi mengatur topik yaitu S4, strategi peran dan status S5, dan motivasi S6. Responden terdiri dari 50 orang, terdiri dari pengunjung, petugas, dan pedagang. Pengunjung laki-laki 15 orang, pengunjung perempuan 15 orang, petugas 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan, kemudian pedagang 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Kemudian karakteristik berdasarkan usia dan jenis kelamin pada usia 16 sampai 19 tahun, jadi ada 3 kategori. Kemudian yang kedua 20 sampai 24 tahun, yang ketiga 25 sampai 40 tahun. Nah, di sini komposisi memang tidak sama, agak beragam. Misalnya laki-laki 9 untuk usia 16 sampai 19 tahun, yang perempuan itu 7 orang. Kemudian yang 20 sampai 24 tahun, yang laki-lakinya 9 orang, yang perempuan 13 orang. Kemudian yang 25 sampai 40 tahun, yang laki-laki 7 orang, kemudian perempuannya 5 orang. Tingkat akomodasi bahasa berdasarkan penghitungan indeks, ini ada 5 kriteria, yaitu 0 sampai 0,20, yaitu sangat tidak akomodatif, 0,21 sampai 0,40 tidak akomodatif, kemudian 0,41 sampai 0,60 kurang akomodatif, kemudian 0,61 sampai dengan 0,80 itu akomodatif, kemudian 0,81 sampai 1 itu sangat akomodatif. Lanjut, Bu Rin. Hasil penelitian dan pembahasan. Ya, di sini tanpa radar atau jaring laba-laba. Di sini indeks rata-rata akomodasi bahasa ibu. Kemudian ada juga akomodasi bahasa daerah kedua dan akomodasi bahasa daerah ketiga. Jadi pada radar tersebut, penggunaan bahasa ibu dalam strategi 1, 2, 4, dan 6 mempunyai indeks rata-rata 0,71, 0,70, 0,71, 0,69 yang termasuk kriteria akomodatif. Kemudian S3 termasuk sangat akomodatif atau 0,87. Dan S5 termasuk kurang akomodatif dengan indeks 0,60. Klasifikasi indeks tersebut berada pada posisi garis ketiga dan atau sampai kelima. Kemudian pada radar tersebut dalam penggunaan bahasa daerah kedua dalam strategi 1, strategi 2, strategi 4 atau strategi 5 dan 6 mempunyai indeks rata-rata 0,48, 0,51, 0,50, 0,48, dan 0,50 yang termasuk kriteria kurang akomodatif, kecuali pada strategi 3 termasuk akomodatif, yaitu 0,63. Jadi klasifikasi indeks tersebut berada pada posisi garis kedua dan keempat. Kemudian pada radar penggunaan bahasa daerah ketiga, yaitu S1 sampai S6 mempunyai indeks rata-rata 0,47, 0,48, 0,58, 0,48, 0,42, dan 0,47 yang termasuk kriteria kurang akomodatif. Klasifikasi tersebut berada pada posisi garis kedua dan ketiga. Lanjut. Kemudian indeks rata-rata akomodasi bahasa Indonesia dalam strategi 1 sampai
2, 3, 4, dan 6 mempunyai indeks rata-rata 0,69, 0,75, 0,79, 0,74, dan 0,78 yang termasuk kriteria akomodatif, kecuali pada strategi 5 termasuk sangat akomodatif, yaitu 0,85. Klasifikasi indeks tersebut berada pada posisi garis ketiga dan kelima. Pada radar penggunaan bahasa asing dalam strategi 1 sampai ke 6 mempunyai indeks rata-rata yaitu 0,64, 0,76, 0,068, 0,62, dan 0,65 yang termasuk kriteria akomodatif, kecuali pada mohon maaf, itu tidak termasuk S5 sudah disebutkan kriteria akomodatif. Kemudian klasifikasi indeks tersebut berada pada posisi kedua, garis kedua dan ketiga. Pada radar penggunaan bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa asing mempunyai indeks rata-rata yaitu 0,71, 0,77, dan 0,66 yang termasuk kriteria akomodatif, kecuali pada bahasa daerah kedua. Bahasa daerah ketiga mempunyai indeks rata-rata 0,52 dan 0,49 yang termasuk kurang akomodatif. Jadi klasifikasi indeks tersebut berada pada posisi garis kedua dan keempat. Selanjutnya, di sini penggunaan bahasa ibu pada 6 strategi itu secara keseluruhan mempunyai indeks rata-rata termasuk kriteria akomodatif pada posisi garis ketiga dan keempat. Penggunaan bahasa daerah kedua secara keseluruhan mempunyai indeks rata-rata yang termasuk kriteria kurang akomodatif pada posisi garis kedua dan ketiga. Penggunaan bahasa daerah ketiga itu juga sama, kurang akomodatif pada posisi garis kedua dan ketiga. Nah, penggunaan bahasa daerah kedua dan ketiga kurang akomodatif itu karena dianggap penggunaan untuk bahasa daerah kedua ketiga itu kurang fasih atau sebatas hanya paham, jadi tidak menggunakannya. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia dalam ke-6 strategi itu secara keseluruhan mempunyai indeks rata-rata yang termasuk kriteria akomodatif pada posisi garis ketiga dan keempat. Jadi penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat tutur itu termasuk dalam beberapa hal itu selalu digunakan bahasa Indonesia ke mitra tuturnya. Kemudian penggunaan bahasa asing dalam ke-6 strategi secara keseluruhan mempunyai indeks rata-rata yang termasuk kriteria akomodatif pada posisi garis ketiga dan keempat. Kemungkinan penggunaan bahasa asing itu karena mempunyai nilai lebih, istilahnya lebih lebih bergengsi. Jadi mereka menggunakan, walaupun penutur atau mitra tuturnya berbahasa Jawa atau bahasa Indonesia, ada yang selalu menggunakan bahasa Inggris, ada juga Arab dan Cina. Kemudian penggunaan bahasa ibu di sini disimpulkan dalam bahasa daerah kedua, bahasa daerah ketiga, bahasa ibu dan bahasa Indonesia maksudnya, dan bahasa asing dalam ke-6 strategi itu secara keseluruhan mempunyai indeks rata-rata yang termasuk kriteria akomodatif pada posisi garis ketiga dan keempat, kecuali yang bahasa daerah ketiga atau bahasa daerah kedua itu sebetulnya kurang akomodatif. Terima kasih. Baik. Persilakan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Wati. Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Wati tentang akomodasi bahasa
pada masyarakat tutur di Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Wina, saya ingin menyapa dulu kepada pembahas kita sore ini, Ibu Tung Julan yang sudah bergabung di ruang virtual ini dengan kita semua. Selamat sore, Ibu. Sore, Bu. Saya lanjutkan ya, Bu, ke pemapar berikutnya. Silakan Ibu Triwinarti memaparkan tentang akomodasi bahasa di masyarakat tutur Provinsi Jawa Barat. Saya share dari sini, Ibu ya. Terima kasih, Bu Ren. Tolong share. Silakan Ibu Wina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta seminar, judul penelitian kami, akomodasi bahasa masyarakat tutur di Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Kami membatasi diri dalam ranah pariwisata. Jadi DP kami adalah di Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Objek wisata yang kami pilih adalah Taman Air Mancur Baduga, Balai Penyawangan Diorama Nusantara, dan Balai Penyawangan Diorama Purwakarta. Di Purwakarta itu masyarakat yang dominan setelah saya sampai sana adalah etnis Sunda. Lanjut. Pendahuluan. Seperti kita ketahui, sebagai bangsa Indonesia itu memiliki beragam bahasa. Meskipun bahasa Indonesia tampil menjadi bahasa negara atau bahasa persatuan, tetapi peran bahasa daerah dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, cukup berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Ada kecenderungan masyarakat kelompok etnis tertentu yang bermigrasi ke daerah lain selalu melakukan penyesuaian bahasa dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan lawan tuturnya. Penyesuaian bahasa tersebut dapat dilakukan dengan akomodasi bahasa. Jadi akomodasi itu terjadi jika seorang penutur berusaha menyesuaikan diri dalam suatu pembicaraan melalui pemilihan bahasa yang sesuai dengan peserta tutur yang terlibat dalam komunikasi. Lanjut. Tujuan penelitian kami untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan oleh masyarakat tutur dalam komunikasi antara etnis di Purwakarta, dan untuk mengetahui tingkat akomodasi bahasa masyarakat tutur di Purwakarta. Metode penelitian adalah kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar kepada 50 orang responden, yaitu petugas, pedagang, dan pengunjung di lokasi wisata yang kami pilih sebagai daerah pengamatan kami. Responden itu umur 16 tahun sampai 40 tahun. Lanjut. Nah, kajian akomodasi kami mengkaji akomodasi terhadap bahasa ibu, bahasa daerah. Itu juga kami melihat akomodasi itu dihubungkan dengan jenis kelamin dan usia responden. Penentuan tingkat akomodasi bahasa penutur didasarkan dengan penghitungan indeks yang dikelompokkan atas 5, yaitu sangat tidak akomodatif, kurang akomodatif, dan sangat akomodatif. Hampir sama dengan Ibu Wati, indeks itu yang sangat tidak akomodatif 0,00 sampai 0,20, 0,21 sampai 40 itu tidak akomodatif, 0,41 sampai 60 akomodatif, kurang akomodatif, 0,61 sampai 0,80 akomodatif, dan 0,81 sampai 1 sangat akomodatif.
Indikator yang kami gunakan dalam akomodasi ini ada 6, yaitu strategi bentuk komunikasi, kedua strategi pemahaman, yang ketiga strategi mengatur perasaan atau emosi, yang keempat strategi mengatur topik, yang kelima strategi peran dan status, dan yang keenam motivasi. Lanjut. Nah, ini temuan penelitian kami yang selain kalau temuan penelitian kami, kalau yang terhadap bahasa ibu, kami menemukan akomodatif, terhadap bahasa daerah kedua tidak akomodatif, terhadap bahasa Indonesia sangat akomodatif, dan bahasa asing tidak akomodatif. Jadi yang sangat akomodatif itu bahasa Indonesia, sedangkan bahasa ibu akomodatif, bahasa daerah kedua dan bahasa asing tidak akomodatif. Selain itu temuan yang dihubungkan dengan jenis kelamin dan usia, pada bahasa ibu dan bahasa daerah kedua, jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap akomodasi bahasa. Sedangkan pada bahasa Indonesia dan bahasa asing, jenis kelamin penutur berpengaruh terhadap tingkat akomodasi bahasa. Yang kedua, pada bahasa daerah kedua dan bahasa asing, usia responden berpengaruh terhadap tingkat akomodasi penutur. Sedangkan pada bahasa ibu dan bahasa Indonesia, usia responden berpengaruh terhadap tingkat akomodasi penutur. Lanjut. Penutup, tadi sudah disebutkan bahwa tingkat akomodasi bahasa penutup masyarakat tutur di Purwakarta terhadap bahasa Indonesia sangat akomodatif, terhadap bahasa ibu akomodatif, terhadap bahasa daerah kedua dan bahasa asing tidak akomodatif. Saran penelitian ini yang bertema akomodasi perlu diperluas wilayah kajiannya untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif tentang akomodasi bahasa masyarakat tutur terhadap bahasa di sekeliling lingkungannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Wina. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Musaidah. Saya persilakan Ibu. Terima kasih Mbak Riem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu peserta seminar hasil pelindungan bahasa dan sastra yang ada di ruang Zoom ini. Baik, saya akan memaparkan analisis salindia dari hasil penelitian kami. Ibu, mohon maaf Ibu. Ya. Wajahnya tidak terlihat, bisa. Iya. Bisa di ini aja backgroundnya Bu, biar kelihatan wajah Ibu. Posisi ya. Iya. Iya, saya lagi di kantor Mbak Riem. Iya Ibu, mohon maaf Ibu. Aduh. Ya, ini ya. Iya. Baik, sudah Ibu, sudah terlihat wajahnya Ibu. Tadi bayangan ya. Terima kasih. Baik, kami dari peneliti akomodasi bahasa pada masyarakat tutur di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk anggotanya itu saya sendiri dan Mbak Rien yang sebagai moderator hari ini, ada Ibu Rahmatia, ada Ibu Nurlina Arisnawati dari Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Baik, saya akan memaparkan hasil penelitian kami. Silakan Mbak Rien. Itu gambaran daerah pengamatan kami mengambil
penelitian itu di Kabupaten Bulukumba, yang salah satu wilayahnya itu merupakan daerah wilayah yang berbatasan dengan beberapa bahasa, termasuk bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan ada bahasa Selayar. Jadi Bulukumba ini adalah wilayah yang merupakan poros dari beberapa bahasa. Jadi di dalam Kabupaten Bulukumba itu ada beberapa bahasa dari sana. Jadi ada bahasa Makassar, ada bahasa Konjo, ada bahasa Bugis, ada bahasa Selayar. Baik, dan secara umum masyarakat Bulukumba itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Bugis dan bahasa Konjo itu hanya digunakan di rumpun keluarga di pedesaan. Bulukumba ini juga merupakan tempat wisata yang merupakan tujuan wisata di Sulawesi Selatan yang paling ramai didatangi karena merupakan wilayah yang memiliki 4 dimensi, yaitu ada dataran tinggi, ada dataran rendah, pantai, dan laut lepas, yang membuat tempat ini menjadi favorit untuk tujuan wisata di Sulsel. Untuk itu kami mengambil tempat ini sebagai tempat penelitian, karena di sini ada beberapa etnis penutur bahasa yang dari berbagai daerah di sekitarnya, termasuk wisatawan dari mancanegara. Beberapa tempat wisata yang ada, oke, kita lanjut ke sana. Ya, saya mungkin memperkenalkan beberapa tempat wisata di sana, Mbak Rien. Ada Tanjung Bira, ada Tanah Beru, ada Titik Nol, ada Pantai Aparalang, Pantai Lemo-Lemo, Pantai Mandalaria, Pantai Samboan, dan kawasan adat Amatoa. Kawasan adat Amatoa ini termasuk adalah kawasan adat yang tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam pengambilan data, kami cuma mengambil 4 tempat wisata, yaitu Pantai Bira, Pantai Lemo-Lemo, Bulu Lapadido, dan Titik Nol yang merupakan penutur bahasa Onjo yang asli di sana. Selanjutnya, oh ya, ada interaksi antar pengunjung. Sebelumnya dulu Mbak Rien, bahwa kita melihat di dalam tempat wisata itu ada terjadi beberapa interaksi antara pengunjung, pedagang, dan petugas itu yang menggunakan beberapa bahasa, termasuk bahasa daerah. Nah, inilah yang menjadikan fenomena kebahasaan yang menggelitik kami untuk melihat bagaimana akomodasi bahasa yang terjadi di situ. Selanjutnya Mbak Rien. Lanjut Mbak Rien. Ya, makasih. Keberagaman bahasa pada suatu masyarakat tutur dapat memunculkan berbagai fenomena kebahasaan, antaranya itu kontak bahasa, peminjaman bahasa, pergeseran bahasa, pemertahanan bahasa, dan akomodasi bahasa. Akomodasi bahasa terjadi manakala penutur berusaha menggunakan bahasa yang sama atau berbeda dengan mitra tuturnya. Hal ini dilakukan dengan berbagai tujuan yang diwujudkan dalam 6 bentuk, yaitu strategi komunikasi, strategi pemahaman, strategi mengatur perasaan dan emosi, strategi mengatur topik, strategi peran dan status, dan motivasi. Kajian akomodasi bahasa yang pada masyarakat tutur di Kabupaten Bulukumba menarik dan penting sebagai bahan informasi mengenai kecenderungan fenomena kebahasaan yang akan terjadi pada bahasa-bahasa yang dituturkan di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya Mbak Rien, metode yang digunakan adalah
metode penelitian gabungan, yaitu kualitatif dan kuantitatif, Mbak Rian ya. Maaf, mungkin di sini kurang lengkap dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Responden berjumlah 50 orang yang terdiri dari pengunjung, penjual, dan petugas di tempat wisata. Namun data responden yang lengkap dan dapat dianalisis hanya berjumlah 48 orang. Mungkin karena tidak lengkap dan mungkin juga pada saat pengisian kuesioner mungkin lewat, Mbak. Kuesioner berisi pertanyaan ciri responden, profil kebahasaan responden, dan pernyataan mengenai persepsi akomodasi bahasa responden terhadap bahasa daerahnya, bahasa daerah lain yang dikuasai atau dianggap penting, dan bahasa Indonesia. Data dianalisis menggunakan Excel dan SPSS untuk menentukan kategori akomodasi bahasa. Skor akomodasi bahasa responden, rata-rata akomodasi bahasa berdasarkan jenis kelaminnya. Lanjut, Mbak. Baik, saya akan membacakan ini skor akomodasi bahasa yang kami temukan. Akomodasi bahasa pada kajian ini dibagi dalam 5 kategori, yaitu sangat mengakomodasi, kurang mengakomodasi, tidak mengakomodasi, dan sangat tidak mengakomodasi. Frekuensi skor akomodasi bahasa 48 responden terhadap bahasa daerahnya masuk dalam kategori mengakomodasi 9 orang dan kurang mengakomodasi 31 orang. Frekuensi skor akomodasi bahasa 48 responden terhadap bahasa daerah lain yang dikuasai atau dianggap penting masuk dalam kategori mengakomodasi 6 orang dan kurang mengakomodasi 33 orang. Jadi frekuensi skor akomodasi bahasa 48 responden terhadap bahasa Indonesia masuk dalam kategori sangat mengakomodasi 6 orang, mengakomodasi 37 orang, dan kurang mengakomodasi 5 orang. Lanjut, Mbak. Dari 48 responden, sebanyak 29 orang adalah laki-laki dan sebanyak 19 orang perempuan. Rata-rata akomodasi bahasa yang dilakukan responden laki-laki dan perempuan terhadap bahasa daerahnya dan bahasa daerah lain yang dikuasai atau mungkin kayak bahasa Bugis, atau Kojo, atau Makassar, atau dianggap penting termasuk dalam kategori kurang mengakomodasi. Sedangkan terhadap bahasa Indonesia termasuk dalam kategori mengakomodasi. Lanjut, Mbak. Baik, sebagai penutup, bahwa masyarakat tutur di Kabupaten Bulukumba yang memiliki keragaman bahasa secara umum menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa daerah yang banyak dituturkan di wilayah ini itu bahasa Bugis dan Kojo, serta Makassar hanya digunakan sebagai bahasa pengantar di ranah keluarga di pedesaan. Akomodasi bahasa terhadap daerahnya dan bahasa lain yang dikuasai atau dianggap penting, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam kategori kurang mengakomodasi. Sementara itu, akomodasi bahasa terhadap bahasa Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam kategori mengakomodasi. Hasil kajian ini memberikan informasi bahwa sedang terjadi pergeseran bahasa pada masyarakat tutur di Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian direkomendasikan untuk segera dilakukan upaya pelindungan bahasa-bahasa daerah di wilayah. Saya kira begitu, Mbak Rien.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi ini. Saya serahkan kembali ke Mbak Rien. Baik, terima kasih Ibu Musaidah. Sebelum kita mendiskusikan ini bersama-sama dengan para peserta seminar hari ini, kita akan mendengarkan dulu pembahasan dari narasumber kita tentang akomodasi bahasa di 3 wilayah tersebut. Saya persilakan kepada Ibu Tung untuk memberikan masukannya atau kritikan tentang mungkin metode atau sebagainya kepada teman-teman yang melakukan kajian akomodasi bahasa. Silakan Ibu Tung. Saya share screen ya Bu. Oh, Tapi baik, saya di sini. Saya tidak bisa share screen. Oh baik, saya share screen dari sini Bu atau bagaimana? Ya sudah saya kirim ke Bu Wati ya. Oh iya Ibu. Iya, saya sudah kirim ke Bu Rien. Baik Ibu. Sebentar saya share screen. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah. Silakan Ibu. Ini mau di full screen kan Kak? Oh ya silakan. Sebentar ya. Baik, saya mencoba membahas ketiganya sekaligus ya Bu ya. Lanjut. Jadi saya mencoba melihat ini dari format laporan penelitian yang sebagaimana mestinya. Jadi yang pertama itu biasanya adalah latar belakang penelitian. Nah, di sini saya mencoba mengambil dari tiga-tiganya alasan kenapa penelitian ini penting dilakukan. Ada yang mengatakan terkait dengan keberagaman bahasa, kemudian juga dikaitkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, saling mempengaruhi, kemudian kecenderungan yang bermigrasi, belum Bu, masih yang tadi. Belum, mundur, masih yang pertama. Bukan. Jawab. Ya ini. Maaf Ibu. Ya. Lalu kemudian ada interaksi antara pengunjung, pedagang dan sebagainya. Nah, belum ada penelitian tadi yang dikatakan oleh Ibu Wati. Tapi sebenarnya yang saya cari itu adalah mengapa akomodasi bahasa ini penting untuk diteliti. Ini yang tidak ada dari semuanya. Jadi apa yang terjadi jika penelitian ini tidak dilakukan? Apakah akomodasi bahasa ini seperti apa pentingnya? Mungkin lanjut kita bicara dari definisinya ya. Silakan. Nah, saya mencoba melihat definisi, ada salah satu laporan, kalau nggak salah yang laporan di Jawa Barat mengatakan akomodasi bahasa terjadi manakala penutur berusaha menggunakan bahasa yang sama atau berbeda dengan mitra tuturnya dengan berbagai tujuan. Nah, ada strategi-strategi ini yang saya lihat juga dipakai oleh Ibu Wati. Nah, jadi apakah tadi penelitian akomodasi ini penting dilakukan karena pemakaian bahasa itu menghasilkan pergeseran bahasa, misalnya, saya tidak begitu paham cara pandang ibu-ibu, tapi mungkin perlu dilihat apakah itu mau dikaitkan dengan strategi yang berbeda-beda. Apakah itu artinya ada salah pemakaian bahasa dalam strategi tertentu gitu? Karena tadi juga Bu ini bilang manfaatnya dalam kaidah penggunaan bahasa. Nah, jadi perlu penting sekali kita pengen tahu kenapa akomodasi bahasa ini penting diteliti. Itu yang harus dikeluarkan di latar belakang. Jadi bukan yang lain-lain itu, tapi kenapa penelitian akomodasi bahasa ini penting dilakukan. Lanjut Bu. Nah, ini lalu dikaitkan dengan penelitian kita. Ada yang mengatakan sebagai informasi mengenai kecenderungan fenomena kebahasaan.
untuk mengetahui strategi komunikasi dan tingkat akomodasi, lalu mengidentifikasi keberagaman. Tapi harusnya dikaitkan dengan pentingnya meneliti akomodasi bahasa ini, sehingga tujuan penelitian kita adalah menghasilkan jawaban bagaimana pentingnya meneliti akomodasi bahasa. Apakah untuk mencegah pergeseran bahasa, atau untuk mengkoreksi penggunaan bahasa yang salah pada strategi tertentu. Nah, kalau memang cuma untuk menggali data, tidak ingin menjawab pertanyaan, mungkin bisa dikatakan untuk mengetahui strategi komunikasi dan tingkat akomodasi tadi. Tapi di latar belakang itu perlu jelas. Kenapa harus dilakukan penelitian akomodasi yang tujuannya nanti akan mengetahui strategi komunikasi dan tingkat akomodasi. Nah, itu yang mungkin perlu dikaitkan. Lanjut, Bu. Nah, ini nanti dikaitkan dengan manfaat. Kalau manfaatnya kaidah penggunaan bahasa, karena ini kan nanti hasilnya juga dipublikasi dan kadang-kadang bisa dibagi di bacaan umum. Apa pentingnya kaidah penggunaan bahasa? Ini penting untuk para peneliti, tetapi bagaimana untuk masyarakat? Apakah artinya kita ingin mengkoreksi penggunaan bahasa yang salah, atau kita mengatakan pergeseran bahasa itu harus dicegah karena tidak baik untuk perlindungan bahasa daerah misalnya. Itu perlu lebih jelas. Jadi antara latar belakang, lalu permasalahan yang ingin diteliti dengan tujuan dan manfaat ini adalah satu kesatuan. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini dari semuanya saya tidak melihat approach ya. Yang ada itu dibilang kualitatif, kuantitatif. Itu adalah metode pengumpulan data. Tetapi approach itu adalah cara mendekati permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan untuk meneliti akomodasi bahasa. Saya tidak tahu, itu perlu baca konsep-konsep tentang akomodasi bahasa. Nah, Bu Wati memakai dengan mengukur strategi dengan indeks. Itu adalah satu alat ukur yang baik juga, mungkin mencoba mengukur, tapi pertanyaannya untuk apa hal itu diukur? Apa arti dari skor? Jika akomodatif kurang akomodatif, apa artinya untuk menjawab permasalahan akomodasi bahasa? Apakah kalau kita akomodatif itu artinya baik-baik saja, tidak ada yang perlu diapa-apakan, tetapi kalau tidak akomodatif artinya apakah itu harus dibuat akomodatif, seperti apa, itu nanti penting sekali untuk dikembangkan. Lanjut, Bu. Nah, kalau dari metode pengumpulan data, saya lihat tiga-tiganya memakai kuesioner, tetapi sepertinya ada, meskipun kuesionernya sama, tetapi saya belum melihat kaitan di mana antara pertanyaan tentang ciri profil bahasa dan tentang akomodasi bahasa ini dikaitkan dengan strategi. Apa kaitannya strategi ini dengan akomodasi bahasa? Kalau dari definisi tadi jelas ada kaitannya. Tetapi bagaimana Ibu mau menempatkan ini nanti dalam kuesioner yang akan dikaitkan dengan analisa? Coba kita lanjut, Bu. Nah, analisanya ini hanya dikatakan sangat tidak akomodatif, tidak akomodatif, kurang akomodatif, akomodatif, sangat akomodatif. Tetapi tidak diuraikan apa artinya masing-masing itu. Nah, jadi meskipun disebutkan di sini bahasa Ibu seperti apa, sebagai pembaca awam, kita tuh, saya dan mungkin yang lainnya itu akan bingung gitu. Jadi bagaimana menjelaskan hasil ini dalam kaitannya dengan strategi dan akomodatif dan kurang akomodatif. Nah, tapi alatnya itu saya pikir yang Jawa Tengah ini sudah agak memasukkan dari definisi. Lanjut yang Jawa Barat. Nah, ini hanya fokus pada bahasa ibu dan jenis kelamin. Saya tidak tahu kenapa yang S1 dan sebagainya itu tidak ada. Nah, jadi apakah padahal di tujuan dikatakan ingin melihat strategi komunikasi dan tingkat akomodatif. Nah, itu tidak terlihat. Apakah tidak dikembangkan lagi ini? Mungkin kalau memang ini bisa seperti yang di Jawa Tengah,
Dan mungkin yang Jawa Tengah bisa dikaitkan juga dengan kalau seperti ini mau diperhatikan tentang jenis kelamin. Saya tidak tahu hubungannya bagaimana jenis kelamin ini akan dipakai juga karena di awal-awal itu tidak kelihatan analisanya seperti apa. Lanjut. Sama dengan yang di Bulukumba juga, ini dibicarakan tentang frekuensinya, tetapi kemudian dikaitkan dengan pergeseran bahasa. Nah, saya agak bingung ini, makanya tadi saya tanya, apakah ini tujuannya untuk mencegah? Kalau tidak akomodatif artinya terjadi pergeseran, ataukah akomodatif terjadi pergeseran? Nah, itu perlu jelas untuk kita sebagai pembaca. Nah, mendadak ada perlindungan bahasa ini kan kita perlu tahu kenapa gitu. Nah, jadi lalu juga kita tidak lihat bagaimana kaitan dengan masing-masing strategi yang ada 6 bentuk itu. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini yang bagian terakhir. Jadi menurut saya sebenarnya mungkin ini karena dipisahkan 3-nya ini jadi agak terputus-putus gitu. Padahal ini satu kerangka pemikiran kalau yang saya tangkap. Karena akomodasi bahasa itu menjadi satu pengikat gitu. Nah, jadi definisi dengan cara untuk memahami akomodasi bahasa itu harus dipakai oleh 3-tiganya. Nah, rumusan masalah tidak jelas, hanya ingin melihat di daerah pariwisata yang tadi dikatakan Bu Wati belum ada penelitian. Tetapi untuk apa? Itu belum jelas sama sekali. Masalahnya apa? Apakah kalau di pariwisata itu bahasanya aneh-aneh, jadi perlu dilihat akomodasinya? Atau apakah terlalu banyak komunikasi yang tidak nyambung atau apa gitu. Itu jadi dari rumusan masalah yang seperti itu kita bisa tahu kenapa akomodasi bahasa itu penting dilakukan. Jadi kita rumuskan bahwa penelitian kita tentang akomodasi bahasa ini diperlukan karena ada fenomena-fenomena sosial yang ditemukan yang di daerah wisata itu. Nah, lalu metodologi, kembali kepada tadi yang saya katakan, belum ada approach ya. Approach itu adalah bagaimana kita memahami akomodasi bahasa itu. Tadi, definisinya ada perbedaan dan persamaan bahasa yang dipakai. Nah, bagaimana kita ingin meng-approach-nya kalau orang di daerah wisata itu, Ibu tadi meng-approach dengan tanya persepsi. Tapi kalau misalnya saya adalah salah satu pengunjung di sana, kemudian saya memakai bahasa berganti-ganti gitu, apa yang akan Ibu katakan tentang saya gitu? Nah, bagaimana ingin meneliti bahwa saya ini akomodatif atau tidak? Apakah sekedar hanya persepsi? Tapi apakah kalau saya sering berganti itu akomodatif? Ataukah kalau saya hanya pakai satu bahasa saja tidak akomodatif? Nah, itu perlu jelas antara yang ditemukan di lapangan dengan yang Ibu mau katakan dari hasil penelitian ini. Nah, jadi makanya kenapa saya lihat dari hasil yang dipaparkan itu tidak sinkron untuk ketiga laporan, juga kesimpulan dan rekomendasinya. Dan kalau misalnya sinkron itu bisa diperbandingkan dari 3 daerah itu mana yang punya masalah gitu. Nah, ini yang repotnya masalahnya saya juga sampai sekarang belum jelas. Apa sih masalah dari akomodasi bahasa ini? Masalahnya strateginya itu tidak benar bahasanya, ataukah masalahnya itu terkait dengan hal lain gitu? Itu yang perlu jelas. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Buhay ya. Apakah riset akomodasi berkaitan dengan riset komunikasi antar budaya? Yang bisa menjawab Bapak-bapak, Ibu-ibu dulu, pastikan untuk saya. Tujuannya itu apa? Melihat bahwa orang-orang yang berbahasa daerah itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, atau bagaimana gitu. Jadi fenomena di wisata ini yang sama sekali saya nggak temukan. Gambaran umumnya cuma ada jumlah penduduk, terus ada tempat-tempat wisatanya, tetapi penggunaan bahasa di sana yang dari pengamatan sementara itu apa sih masalahnya? Itu yang perlu kita dengarkan. Itu saja sementara Bu, mungkin kita bisa diskusikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Tung. Baik, untuk para pemakalah, apakah akan ada semacam penjelasan kepada Ibu Tung atau komentar tentang masukan dari Ibu Tung, terutama tentang metodologi yang belum menampilkan pendekatan atau approach, kemudian masalah yang diangkat, rumusan masalah itu belum jelas, kesimpulan dan hasil penelitiannya tidak sinkron. Mungkin saya mulai dengan Ibu Wati. Ada tanggapan Ibu untuk masukan dari pembahas hari ini? Ya, terima kasih Bu Rien selaku moderator. Terima kasih atas pencerahannya Bu Tung. Memang ini penelitian ini masing-masing sebetulnya seharusnya nanti ada untuk digabung atau kompilasi dari ketiga hasil penelitian ini. Karena ini baru tahap analisis ya Bu Tung dan pelaporan, itu memang belum tuntas. Yang seperti Jawa Tengah itu analisisnya untuk melihat apakah jenis kelamin itu berpengaruh terhadap keenam strategi dalam akomodasi tersebut, itu masih dalam analisis. Jadi ditampilkan hanya yang umum, belum dikaitkan dengan jenis kelamin, dengan usia. Itu sedang dilakukan oleh tim kami. Kemudian sebenarnya itu kita akan melihat pola komunikasi. Misalnya ternyata kalau di Jawa Tengah menurut pengamatan saya dia selalu konvergensi. Jadi kalau dalam segala hal dia menggunakan bahasa Jawa. Jadi dia akomodatif. Kemudian untuk bahasa Indonesia, jadi tidak semua pengunjung atau itu misalnya ada yang menggunakan bahasa Indonesia, itu juga ada kecenderungan akomodatif dengan bahasa Indonesia. Untuk yang berbahasa asing karena suka ada orang asing, karena ada petugas-petugas yang sebagai guide ya atau sebagai pemandu wisata, mereka juga kalau orang asingnya itu tidak bisa berbahasa Indonesia atau paham sedikit-sedikit, jadi menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari pola-pola tersebut memang belum kami kaitkan dengan keenam indeks. Misalnya apakah dia selalu bersifat konvergensi, jadi masyarakat tutur yang penutur bahasa Jawa itu pada umumnya dia bersifat konvergensi atau divergensi. Nah, kebanyakan mereka kalau yang dengan penutur bahasa Jawa selalu sama-sama menghargai mitra tutur dengan berbahasa Jawa. Seperti itu, Bu Tung. Jadi maksudnya Bu, permasalahannya berarti sejauh mana mereka memaksa pendatang pengunjung itu untuk berbahasa mereka, begitu mungkin ya Bu? Iya. Ya, jadi ada unsur seperti itu. Ya, jadi dalam arti kalau akomodatif itu artinya mereka tidak memaksa pengunjung, ya toh? Kalau tidak akomodatif, mungkin itu yang perlu diberi penjelasan, Bu. Ya, baik, Bu Tung. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Wina selanjutnya. Apakah ada penjelasan untuk pembahas hari ini tentang masukan dari beliau? Baik, terima kasih Bu Tung atas masukannya. Hampir sama dengan Bu Hati. Ini dalam penelitian kami belum berdiskusi antara tiga daerah pengamatan itu, jadi baru masing-masing belum disinkronkan. Terus kedua, mungkin masalah penelitiannya mungkin kurang eksplisit ya kali ya. Tapi tujuan kami sebenarnya ini untuk melihat apakah sikap berbahasa penutur di Purwakarta itu jika dia berkomunikasi dengan etnis lain akomodatif atau tidak. Jadi sikapnya itu dalam berbahasa seperti apa? Nah, seperti itu yang kalau apakah akomodatif atau dia lebih mempertahankan etnis dia sendiri. Maksudnya gitu, untuk melihat itu aja Bu. Ya, itu yang perlu diperjelaskan Bu. Terima kasih.
Baik, Ibu Musaidah, apakah ada tanggapan untuk masukan dari pembahas? Ibu masih di mute, belum terdengar suaranya. Maaf. Baik, Mbak Rian. Terima kasih. Karena Mbak Rian ini juga termasuk tim kami dari Sulawesi Selatan. Kami cuma ingin tadi ada masukan dari Pak Ibu pembahas bagaimana bahasa itu, bagaimana wilayah itu menjadi sasaran penelitian. Mungkin karena di Bulukumba sendiri itu Bu, di sana multi bahasa, multi etnik bahasa daerah. Bisa banyak bahasa daerah di sana. Di sana adalah wilayah lintas bahasa Selayar, bahasa Konjo, bahasa Makassar, dan bahasa Bugis. Jadi kita mau melihat mungkin di sana bagaimana di tempat wisata, bagaimana akomodasi bahasa Indonesia terhadap bahasa-bahasa daerah yang ada di sana. Saya kira mungkin begitu. Terima kasih banyak atas masukan dari tadi yang tadi dipaparkan oleh Ibu Tung. Mungkin ada masukan juga dari Bu Rian, silakan Bu Rian. Baik Ibu, kebetulan saya juga termasuk salah satu peneliti yang melakukan penelitian akomodasi bahasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tung. Mungkin karena tadi seperti yang disampaikan Ibu Lina, kami bertiga kelompok ini belum saling berdiskusi secara bersama-sama, Bu. Hasil penelitian ini harus bagaimana begitu. Jadi kami kerjakan masing-masing dulu. Nanti kalau misalnya ada masukan dari pembahas seperti Ibu, harus bagaimananya itu Bu, karena kami kan baru mulai penelitian tentang akomodasi bahasa, jadi masih mencari model yang tepat untuk penelitian ini berikutnya gitu Bu. Ya, baik. Tapi mungkin tadi saya baru menangkap sekarang dengan apa yang dikatakan Pak Bunga itu. Mungkin itu bisa dikaitkan Bu di awal dalam latar belakang. Jadi Ibu mencari apakah masyarakat kita dalam bidang pariwisata itu bisa melakukan komunikasi antar budaya gitu toh. Mungkin itu bisa menjadi bagian dari latar belakang dan melihat bagaimana akomodasi bahasa mereka antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing gitu. Nah itu penjelasan itu yang menurut saya perlu lebih jelas di latar belakang. Dan nanti bisa dirumuskan masalahnya dari sana, dan kemudian sehingga approach penelitiannya seperti apa. Jadi itu akan lebih tajam gitu. Itu saja. Baik, karena memang latar belakang itu yang menjadi penting sebenarnya untuk memulai. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Kita akan melangkah ke diskusi bersama teman-teman yang sudah hadir dalam ruang virtual ini. Saya akan lihat di sini ada Ibu Mia dari UI. Ibu, silakan Ibu untuk memberikan komentar atau masukan tentang penelitian kami tentang akomodasi bahasa. Ibu Mia, silakan. Terima kasih, mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena sinyalnya buruk, dan ini saya sudah beberapa kali terpental ini dari pagi. Ya, terima kasih Ibu. Yang penting hadir di ruang virtual ini, Bu. Saya hadir terus dari pagi. Baik Ibu. Saya senang sekali bahwa penelitian-penelitian dari teman-teman dari Badan Bahasa ini sekarang betul-betul semarak gitu. Saya sangat senang dan saya sangat menghargai pekerjaan teman-teman semuanya. Nah, khusus untuk pertemuan yang sore ini, dan kebetulan di sini ada Ibu Tung Yulan juga pakar peneliti senior kita. Terima kasih hadir di sini. Saya mau bertanya dulu kepada teman-teman. Bukan penelitiannya salah, penelitiannya bagus, hanya penggunaan istilahnya yang saya ingin bertanya, saya bingung.
Karena kalau yang dimaksud dengan akomodasi itu menggunakan bahasa sendiri atau menggunakan bahasa pendatang atau separuh-separuh, apakah bukan itu lebih ke masalah diglosia atau code switching? Karena menurut pemahaman saya ada teori akomodasi. Teori akomodasi itu dalam linguistik itu bukan seperti yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Mari yuk kita sama-sama kita cek kembali. Jadi penelitiannya itu bagus, mungkin judulnya bukan akomodasi. Mungkin judulnya adalah strategi pemilihan bahasa atau judulnya itu adalah pilihan untuk berkomunikasi dengan pendatang atau apa. Tetapi kalau akomodasi, mohon maaf, itu ada teorinya. Kalau akomodasi itu sudah ada disertasi yang dibuat oleh Ibu Nimade Danawati dari Udayana. Dia melakukan penelitian tentang akomodasi komunitas Bali yang ada di Lampung. Sejauh mana komunitas Bali itu berakomodasi dengan bahasa yang ada di Lampung itu. Akomodasi di sini lebih bersifat fonologis, fonetis. Jadi, kalau kita berakomodasi dengan bahasa yang bukan bahasa kita itu berupaya menggunakan bahasa mereka supaya kita itu terterima. Ini ada masalah komunikasi di antara dua komunitas. Jadi contohnya misalnya seperti ada orang Batak yang kuliah di Jogja. Nah, supaya dia itu terterima oleh penduduk setempat, maka dia berupaya mengakomodasikan cara dia berbicara itu dijawa-jawakan, kan begitu. Nah, jadi akomodasi itu seperti itu gitu. Tetapi hasil penelitian yang teman-teman buat ini itu bukan tentang akomodasi gitu. Itu tentang strategi komunikasi, tentang pilihan bahasa terhadap komunitas lain. Nah, jadi penelitiannya sangat bagus, hanya saya mohon tolong dicek kembali penggunaan istilah akomodasi yang sudah ada teorinya dan mempunyai konsep yang it's a totally different concept dengan apa yang disampaikan. Jadi, mohon maaf, tapi tetap semangat, tetap kerjakan, hanya mungkin judulnya saja yang disesuaikan. Bukan berarti penelitiannya salah. Tidak, penelitiannya bagus, penelitiannya istimewa. Saya berharap makin banyak teman-teman dari kantor bahasa, balai bahasa, dan badan bahasa melakukan penelitian seperti ini untuk pelestarian bahasa daerah. Saya rasa itu komentar saya. Terima kasih, Mbak Rian. Ya, terima kasih Izin, Bu Ibu. Ren. Ya, silakan Ibu Wina. Ya, saya setuju dengan pendapat Bunia. Kalau akomodasi bahasa itu datanya adalah data bahasa. Tapi waktu kami menyusun ya ini sebenarnya judulnya mungkin kurang tepat ya Bu ya. Persepsi akomodasi bahasa sebenarnya Bu. Persepsi akomodasi bahasa masyarakat itu persepsinya. Jadi waktu kami mengambil datanya terbatas waktunya setelah tanya-tanya ke narasumber macam katanya kalau akomodasi bahasa ya datanya data bahasa. Tapi mungkin ini kalau kami menyebar kuesioner, gimana Pak data kuesioner? Itu bukan akomodasi, tapi bisa persepsi akomodasi. Seperti itu komentarnya. Tolong luruskan. Gimana Bu? Jadi mungkin judulnya itu kurang tepat kali ya Bu ya? Itu gimana? Mohon maaf, kalau mau pakai akomodasi, itu adalah penelitian fonologis, fonetis. Ya, apa Kalau judulnya diubah jadi persepsi akomodasi ya, itu gimana Bu? Kalau persepsi jangan tentang akomodasi.
bagaimana penduduk setempat bisa memahami adanya perubahan bunyi untuk mengakomodasi perbedaan bahasa. Jadi kita jangan menggunakan istilah teknis kepada masyarakat. Jadi kita misalnya bertanya kepada mereka misalnya tentang persepsi mereka tentang strategi pilihan bahasa. Saya rasa itu jauh lebih tepat. Penelitiannya sudah benar, hasilnya bagus, hanya penggunaan istilah akomodasinya itu yang menurut saya kurang tepat karena sudah ada teori tentang akomodasi. Coba tolong dicek lagi deh, kita baca bersama-sama teori akomodasi itu seperti apa, sehingga nanti bisa memilah mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Nanti kalau perlu saya bisa kirimkan pada Wati ya untuk masalah akomodasi. Bu Tamia, boleh saya tanya, Bu? Iya, Mbak Tung. Jadi apakah dengan kalau diganti judul itu jadi kerangka pikir dengan akomodasi bahasa itu juga tidak tepat? Oh iya, enggak, maksud saya begini Mbak Tung. Apa yang mereka kerjakan itu bukan akomodasi, lebih ke strategi komunikasi di masyarakat yang multilingual. Nah, sejauh mana mereka itu lebih menggunakan bahasanya sendiri atau dia itu menggunakan bahasa Indonesia atau dia itu justru berusaha menggunakan bahasa orang itu. Jadi ini ada masalah strategi pemilihan bahasa, kan begitu. Sehingga memang harus nanti di metodologinya, di bagian strateginya, di bagian pembukanya, di tujuan penelitiannya itu harus sedikit dimodifikasi supaya cocok. Kalau tidak, sayang sekali apa yang sudah mereka lakukan dengan baik di lapangan itu tidak terwadahi, gitu loh. Ya, tapi bagaimana dengan yang dilakukan Bu Wati dengan ukuran-ukuran yang pakai S1 sampai S6 itu, Bu? Itu pertanyaan saya. Karena itu kan diambil dari definisi akomodasi bahasa. Apakah itu sama sekali tidak tergambar di sana? Kita tanya saja kepada Ibu Wati, dia tuh pakai teori mana gitu loh. Apakah yang digunakan teori linguistik atau teori komunikasi atau teori sosiologi? Saya tidak tahu karena kalau teori akomodasi secara linguistik bukan seperti itu. Karena di situ ada 6 bentuk strategi, Bu, termasuk strategi emosi, perasaan, motivasi, itu yang saya lihat ada di situ. Nah itu kemungkinan itu kayaknya strategi komunikasi, Bu. Bukan ya, strategi. Nah, kalau dari seperti itu kan sudah jelas itu adalah strategi, bukan akomodasi. Silahkanlah, jangan percaya saya 100%. Silahkan Ibu baca kembali, cek kembali. Mungkin teman-teman di sini ingin meluruskan apakah yang kita gunakan ini strategi komunikasi ataukah akomodasi bahasa. Karena masukan dari narasumber sebelumnya, jadi disimpulkan kalau yang kita gunakan ini bukan akomodasi bahasa, karena akomodasi bahasa itu perlu merekam fenomena kebahasaan secara langsung. Jadi diberikan alternatif persepsi akomodasi bahasa begitu, Bu. Jadi bukan benar-benar akomodasi bahasa. Mungkin Bu Wati juga bisa menjelaskan tentang hal ini atau Ibu Wina tentang masukan dari narasumber sebelumnya. Wina aja, Win. Kami setuju dengan pendapat Bu Mia, narasumber itu juga setuju. Kalau akomodasi bahasa itu katanya memang merekam data bahasa. Nah, karena kami di lapangan terbatas, terus kami nanya itu
bagaimana kalau kami menyebar kuesioner? Itu bukan akomodasi, memang udah dijelaskan seperti itu, Bu. Tapi mungkin ini hanya persepsi dari persepsi akomodasi bahasa masyarakat tutur, itu katanya gitu, bukan akomodasi. Nah, untuk gimana bagusnya, Bu? Apakah judul penelitian kami harus diubah judulnya atau gimana, Bu? Bu Mia. Ya tadi masukan dari Ibu Mia. Ini lebih tepat kalau Bu Mia lebih tepat itu strategi pemilihan bahasa masyarakat multilingual gitu ya, Bu. Itu gimana? Ya Bu Mia tadi. Karena udah terlanjur membuat ini, gimana cara membuat itu ini bukan akomodasi bahasa, Bu. Jadi diberi masukan kepada ketiga tim bahwa ini strategi komunikasi, bukan termasuk akomodasi bahasa. Itu masukan dari Ibu Mia tadi. Mungkin silakan dipertimbangkan, mengingat sudah ada teori akomodasi. Kan ada teori penggunaan bahasa, teori akomodasi, teori perubahan bahasa, ini sudah ada teorinya secara linguistik. Jadi kalau Anda gunakan akomodasi dalam artian yang lain, itu saya setuju dengan Mbak Tung, itu di awal harus dijelaskan yang Anda maksud dengan akomodasi itu apa, supaya orang tahu bahwa yang dimaksud dengan akomodasi di situ, kalau mau mempertahankan akomodasi, bukanlah akomodasi dalam bidang linguistik. Jadi karena sudah ada teorinya. Jadi silakan dibaca dulu teorinya, dibahas dulu, nanti bisa melihat hal itu menjadi lebih jernih, ya. Itu aja usul saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mia atas masukannya. Nanti ketiga tim mungkin akan menyesuaikan dengan masukan dari Bu Tung dan Ibu Mia. Selanjutnya kita kan masih ada sekitar 3 menit. Di sini ada Pak Kasman yang sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Kasman, mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada kami atau ditanyakan kepada teman-teman penyaji hari ini, atau mungkin ke narasumber. Ya baik, terima kasih Bu Rian. Apakah suara saya terdengar Bu Rian? Sudah, silakan Pak. Soalnya lagi gangguan juga internet ini sama dengan Ibu Profesor tadi, Prof. Multamia. Mohon maaf, saya juga sepakat dengan Prof. Multamia ya Bu Rian ya, karena konsep akomodasi itu dalam istilah linguistik itu adalah mencari perbedaan-perbedaan fonologis dan leksikon. Misalnya di dalam bahasa Samawa misalnya mata, misalnya di glosnya menjadi mata dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Samawanya mata. Kemudian di dalam bahasa Bajo menjadi matang misalnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang dicari gitu. Ada proses ingin menyesuaikan diri orang Bajo terhadap orang Sumbawa. Itu yang dilihat. Jadi instrumen, makanya tadi sebenarnya saya mau tanya instrumen, tapi saya pikir sudah dijelaskan oleh Bu Multamia tadi bahwa penelitian akomodasi itu ya mengarah ke situ, mengarah ke fonologi dan leksikon itu. Nah, oleh karena itu dilihat dari cara menganalisis datanya pun, dari saya lihat dari cara menganalisis datanya pun itu lebih cenderung ke sikap tadi itu. Jadi ada persentase gitu. Kalau yang mungkin Bu Rian pernah membaca bukunya Prof. Masun, kontak bahasa antara penutur bahasa Bali yang ada di Pulau Lombok dengan bahasa Sasak yang ada di Pulau Lombok. Mungkin Mbak Rian pernah membaca itu, dan itulah teori akomodasi itu yang saya tahu ya, yang saya tahu. Mungkin ada teori-teori yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasman atas masukannya. Ya, baik. Waktu kita ada 1 menit, tapi kita akan gunakan untuk menyimpulkan hasil pertemuan dan diskusi dengan para penyaji dan pembahas serta masukan dari Ibu Mia dan Pak Kasman, bahwa penelitian akomodasi yang dilakukan oleh 3 kelompok ini masih terdapat kekurangan terkait dengan metodologi maupun teori tentang akomodasi yang kurang tepat, dan sehingga diperlukan penyesuaian terhadap metodologi maupun
teori yang digunakan. Dengan demikian mungkin teman-teman akan menyesuaikan hasil penelitian ini karena sudah turun ke lapangan dan masukan dari Bu Mia tadi sangat memberi pencerahan kepada kita semua. Begitu juga dari Ibu Tung tentang tujuan penelitian kita ini belum menggambarkan tujuannya yang penting itu apa dari penelitian ini. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada para penyaji yang sudah memberikan hasil penelitiannya sementara. Kemudian kepada Ibu Tung, Ibu Mia, dan Pak Kasmar serta teman-teman yang sudah menyimak di ruang virtual ini. Untuk selanjutnya besok masih ada 1 hari lagi yang akan membahas tentang vitalitas bahasa, revitalisasi, dan konservasi bahasa. Semoga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini bisa kembali hadir besok. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada yang sudah meluangkan waktu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya tutup ruang virtual ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.